Kudus 1945 ini harus telah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Bung Karno pergi menemui Nismula agar merubah status dan keadaan di Indonesia, namun Nismula tidak mau sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah IR Soekarno, DR Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Suti Mary, dan BM di untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya ketik. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain dilakukan secara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia yang sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang orang yang hadir? Saya rasa jangan, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani naskah ini atas bangsa Indonesia. Setuju. Saya itu tolong kau ketikkan naskah proklamasi ini. Siap, Bu. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Minggu tanggal 17. Menurut saya tanggal 17 kan tanggal 17 adalah hari yang baik. Menurut Al-Quran diturunkan tanggal 17 karena tanggal 17 semalam orang Islam sholat 17 rakaat. Jadi lebih baik hari ini Jumat Legi 17 Agustus. Setuju, Bung, lebih cepat lebih baik. Pada tanggal berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Gimana kita akan melaksanakannya, Bung? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya Bung, silakan tanda tangani. Baiklah. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik, Bung. Cuma pagi 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah IR Soekarno di Jalan Pengasahan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengar perkisahan proklamasi Bung Karno. Bung Hatta keluar dari kesambilan dengan depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa bangsa penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri, tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang telah tiba saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri kan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-muka rakyat Indonesia. Pemusyawarah itu tidak sia-sia sekata, berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk mengatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkan proklamasi kami. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikian saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini.